kadang kita yang nggak bisa ngenalin potensi diri dan minat kita aja masih bingung gitu untuk milih jurusan kuliah. Bahkan pada saat masuk sekolah pun yang hanya jurusannya cuma 2 aja masih bingung gitu loh. Apalagi ini pada saat masuk kuliah kemudian dengan beragam jurusan, pasti itu bingung banget gitu. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Reni Marlina. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai tips untuk memilih jurusan kuliah. Stay tune terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Nah, oke guys, jadi langsung aja di sini aku mau sharing ke kalian terkait tips untuk memilih jurusan kuliah. Bukan cuman milih jurusan kuliah, kadang kita kalau aku pribadi milih kampus ataupun universitas ataupun perguruan tinggi aja masih bingung kita mau kuliah di mana. Apalagi waktu itu pada saat aku masuk kuliah bukan hanya bingung dalam memilih jurusan, tapi bingung juga dalam memilih kampus dan bingung juga ada pengaruh-pengaruh lain, contohnya dari sisi finansial ataupun keuangan, mulai cari beasiswa, kampus yang menyediakan beasiswa dan lainnya gitu. Jadi hal-hal tersebut memang buat kita jadi bingung ya, jadi dilema dalam memilih jurusan kuliah gitu, itu sangat berpengaruh banget. Nah, yang pertama di video kali ini aku mau sharing ke kalian memang lebih spesifik, yaitu terkait tips untuk memilih jurusan kuliah. Nah, jadi sebelumnya aku mau sharing dulu bahwasannya aku ini termasuk salah satu orang ataupun salah satu mahasiswa dulunya yang memang masuk kuliah memang tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai ya, mungkin awalnya aku berpikiran itu tidak sesuai dengan minat aku gitu loh dalam bidang ekonomi, karena aku kan jurusannya ekonomi kayak gitu. Dulu tuh memang cita-cita pengen jadi pengacara, tapi ala kulihal Allah takdirkan masuk kuliah di jurusan ekonomi. Ya begitulah ya. Tapi di sini karena aku udah based on story aja, aku cerita mengenai tips untuk memilih jurusan kuliah. Yang pertama memang ini sangat amat penting banget gitu untuk teman-teman implementasikan dalam memilih jurusan kuliah. Yang pertama, teman-teman harus bisa mengenali potensi diri dan minat bakat teman-teman itu ada di mana. Bukan hanya sekedar oh ya kita mau jadi dokter misalkan, terus kita nggak tahu gitu apakah hal tersebut ada dalam potensi diri kita, yang misalkan salah satu kalau misalkan mau jadi dokter kan pastinya nantinya akan teman-teman pilih jurusan kuliah kedokteran. Apakah ada dalam potensi ataupun minat teman-teman ya, kalau harus jago dalam dunia sains, dunia ilmu pengetahuan, dunia IPA dengan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu juga teman-teman harus bisa mengenalinya. Jadi kenali dulu potensi diri dan minat teman-teman itu ada di mana. Kemudian jangan sangkut pautkan, jangan kalau misalkan mau jadi menteri, misalkan mau jadi menteri menteri Indonesia, menteri pendidikan lah, menteri keuangan gitu loh, terus kuliahnya harus di bidang yang sama gitu, itu juga nggak berpengaruh banget untuk masa depan teman-teman gitu, nggak berpengaruh gitu loh. Mau lu jurusan apapun, suatu saat nanti kalau kamu mau jadi menteri pendidikan itu bisa gitu, tidak harus dari dunia pendidikan aja. Jadi jangan terstuck nih pada saat kita milih kuliah itu harus sama gitu loh, karena ya tadi yang namanya skill itu bisa diasah, bisa dikembangkan, bisa dibangun sejak teman-teman baik itu lagi berjalan kuliah ataupun enggak ataupun udah lulus maksudnya kayak gitu. Jadi buang kata-kata yang memang harus terstuck aja gitu terus, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi teman-teman kenali minat teman-teman itu ada di mana, minat dan potensi diri teman-teman ada di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah jadikan minat tersebut adalah sebagai hobi ya. Jadi sambungan dari yang tadi, jadi jadikan minat dan potensi itu sebagai hobi teman-teman nih. Jadi kalau misalkan bingung nih gue terusnya ada di mana ya, kadang minat ataupun potensi yang ada dalam diri kita itu, bahkan cita-cita itu tiap bulan berubah-berubah. Nah, itu teman-teman jadikan itu tuh sebagai fondasi teman-teman supaya nggak berubah-berubah gitu minat teman-teman. Misalkan kalau hobinya nulis, udah berarti kayaknya ini deh bidang gua, kayaknya ini deh skill yang gue miliki kayak gitu. Kadang kita masih bingung kan menganalisa diri sendiri pun gitu loh, yang
dari tadinya berubah-ubah kayak gitu. Nah, saran aku teman-teman bisa jadikan potensi ataupun minat ataupun skill teman yang ada dalam diri teman-teman itu dijadikan hobi, setiap harinya dijadikan kebiasaan, supaya nanti pada saat memilih jurusan itu teman-teman udah tahu, oh ya udah skill gue di sini nih. Misalkan dia suka nulis, ya berarti karyanya apa, nanti yang gak jauh beda milih jurusan kuliahnya ya terkait dengan kepenulisan ataupun dengan sastra gitu. Itu yang pertama ya, mengenali potensi diri dan minat teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus pikirkan matang-matang nih. Ini yang aku nggak banyak tipsnya dari aku, paling cuma 2 aja tadi. Kenali potensi diri dan minat, kemudian kebermanfaatan jurusan tersebut di masa kini, di masa besok, di masa yang akan datang. Why? Kenapa harus seperti itu gitu loh. Kebermanfaatannya itu apa gitu loh, dan kebermanfaatannya itu harus berkenaan dengan lingkungan teman-teman, di lingkungan teman-teman tempat tinggal gitu. Misalkan nih ini kalau menurut aku ya, misalkan di daerah teman-teman atau di lokasi teman-teman tempat tinggal gitu, saat ini kondisi misalkan dalam dunia pendidikan masih semrawut gitu loh, misalkan pendidikan masih kurang, guru-guru masih kurang dari sisi SDM dan lain sebagainya. Itu jadikan itu sebagai pondasi atau sebagai pendorong gitu buat teman-teman dalam memilih jurusan. Jadi sehingga kalau kita melihat pengaruh dari sosial tuh, dari masyarakat, kalau kita gue harus jadi guru nih supaya gue bisa ngembangin dunia pendidikan di daerah sekitar gue. Nah, karena menurut aku tips itu sangat amat berpengaruh gitu loh, karena ya kita kalau misalkan sudah selesai kuliah, kita akan kembali lagi kemana ya, kita akan kembali lagi ke negeri kita akan kembali lagi ke dunia tempat tinggal kita gitu loh, sehingga gitu kita harus benar-benar memikirkan matang-matang. Nah, mungkin ini yang terakhir, yaitu teman-teman jangan buru-buru menentukan kuliah ya, jurusan kuliah gitu loh. Karena kan pada saat teman-teman keluar SMA ataupun sederajat kan itu paling masih berapa tahun sih, masih sekitar 17 atau 18 tahun kan ya, belum genap 20 tahun. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang dulu. Kalau teman-teman masih belum bisa mengenali potensi atau minat teman-teman boleh kalau misalkan mau mengasah skill ataupun minat tersebut dengan misalkan ikut sekolah-sekolah non formal, misalnya kayak les, kayak bimbel dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru memilih jurusan kayak gitu, karena di usia kalian yang sekarang masih 18 tahun, masih 17 itu masih panjang banget, masih untuk berpikirnya itu masih panjang gitu dan masih luas kayak gitu. Itu mungkin tips dari aku, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.